Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah, la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia dan nikmat hidayah Islam, iman. Kita dipertemukan, diperkumpulkan, diperjumpakan lagi di dalam rutinitas kita majlis zikir malam Jumat, dengan harapan semoga apa yang kita jalankan, yang kita niatkan, yang kita hadirkan, dan kedepannya kita jalankan atas segala bentuk ibadah selalu diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita ketika mengingat Allah dalam situasi ramai maupun sepi, kita selalu ingin dalam perhatian dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa bahwa kita ini dalam perhatian, kita ini dalam pengawasan, insya Allah kita akan selalu dijauhkan dari hal-hal yang bersifat maksiat. Kecuali kalau emang kita ngerasa nggak ada yang lihat, nggak ada yang ngawasin, Allah ada di sebelah mana, mungkin di Mekah doang anggapannya, atau di Madinah. Nah ini orang cenderung kalau merasa dalam kemaksiatannya itu tidak ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka cenderung dia berbuat jahat, cenderung dia bakal berbuat sesuatu sekehendak dia, karena dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi-situasi yang membuat kita berani, karena mata kita hanya terpandang oleh manusia. Kita seringkali ngerasa pengawasan kita itu atau perhatian kita itu makhluk. Misal ada teman ya, ada pengawasan CCTV, ada orang-orang yang bakal ngelaporin. Nah ini biasanya nggak bakal tuh kita ngelakuin sesuatu yang jahat. Kenapa? Karena masih terpaku oleh rasa takut kepada makhluk. Ada pengawasan. Nah ini yang bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya dia terpaut cuma sama makhluk. Tapi ketika pengawasan itu di luar dari jangkauan makhluk, dia bebas. Sedangkan kita telah berikrar secara batiniah kita, secara zahir kita dan batin kita bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku diri kita Islam, tapi masih pilih-pilih dalam hal iman dan ihsan kita. Kita bukan anak-anak lagi, kita udah meranjak dewasa untuk bisa menilai baik dan buruk. Nasihat bukan cuma ancaman lagi, tapi nasihat itu bagian dari belayan kita ya. Jadi kalau aja orang masih menganggap kita kayak anak kecil, ya pastinya penuh dengan ancaman. Kalau nggak diancam rasanya nggak takut. Ini yang membuat orang akhirnya alpa, lupa ya, dan acuh, karena dia nggak ngerasa ada beban, ancaman itu nggak ada. Jadi kebohongan-kebohongan yang mulai berlaku di kehidupan sekeliling kita itu, kalau ada sampai orang jahat, nah dia tidak kafah dalam mengakui atau dalam berislam. Padahal perintah Allah adalah udkhulu fis silmi kafah, masuklah dalam Islam itu dengan secara utuh dan sempurna. Jadi utuh, nggak pakai pilih-pilih. Hukum itu bukan prasmanan yang bisa diambil sono, dicomot sini, comot situ, ambil yang enaknya atas nafsunya, bukan begitu. Tapi lebih dari itu, kita memasuki berserah diri kepada Allah dengan seutuhnya.
Kita jangan sampai terperdaya atas situasi manusiawinya kita. Manusiawi kan pinginnya cuma diawasin, diliatin, ya, dipuja, dipuji. Nah ini akhirnya terjebak kita sama sifat kemanusiaan itu sendiri, yang kadang ketika berbuat jahat pada porsi manusia, kita bukan manusia lagi disebutnya, hayawan, ya. Karena orang kalau udah buat jahat nggak beda sama binatang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di sini ingin mengulas satu hadis yang luar biasa, singkat namun padat, penuh dengan makna. Menjauhi hal-hal yang syubhat dan mengambil yang pasti. Kita pengen sesuatu itu yang pasti-pasti. Yang syubhat itu mengandung sesuatu yang meragukan. Ini ada nasihat hadis yang luar biasa. An Abi Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, sabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu maqala, hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, rawahu at-Tirmizi wa qala al-haditsul hasan as-sahih. Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu dari kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau dipanggilnya Abu Muhammad. Abu Muhammad sebutan, berarti anak dari ayah daripada Muhammad. Sayyidina Hasan, beliau mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal dari apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggallah apa-apa yang meragukan kamu, dan beralihlah kepada apa-apa yang tidak meragukan kamu. Ya, maksudnya di sini adalah keyakinan. Tinggalkan yang meragukan, ya, datangkan yang meyakinkan kita, yang tidak membuat kita ragu-ragu. Hadis ini hadis Imam Tirmizi. Menurut statusnya di sini adalah hadis hasan sahih. Nah, urgensi dari hadis ini merupakan hadis meringkas daripada mencangkup banyak hal, ya. Kalimatnya pendek, ya kan, singkat, namun mencangkup beberapa banyak hal. Kita disuruh untuk apa? Bila kita mengaku beragama Islam, mengaku mukmin, mengaku muslim, maka kita disuruh untuk meninggalkan hal-hal yang samar, yang syubhat. Jadi disuruhnya apa? Mengerjakan yang pasti-pasti aja, yang pasti halalnya, yang pasti yakinnya. Nah, disuruh kita ambil itu. Pernah juga diceritakan Ibn Hajar Al-Haytami di akhir penjelasan, beliau mengatakan hadis ini salah satunya kaidah agama terbesar. Jadi mencangkup begitu banyak prinsip agama di dalam hadis ini. Menaruh perhatian yang sifatnya adalah sifat waro di dalamnya, yang menjadi acuan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita kalau ngaku Islam, ngaku pengen bertakwa, ya kita serap itu, pesan itu. Jadi tinggalkan yang memang betul-betul meragukan kita. Kira-kira ini boleh apa kagak, ini bagus apa kagak. Padahal ada pilihan yang meyakinkan kita. Maka disuruh apa? Disuruh kita meninggalkan hal-hal yang meragukan, menuju kepada prinsip keyakinan yang membuat kita jauh lebih tenang. Makanya da'ma yaribuka itu dalam arti bahasa adalah tinggalkan apa yang meragukanmu. Ila ma la yaribuk, berarti menuju sesuatu yang tidak meragukan kita. Maksudnya adalah sesuatu yang tidak ada diragukan kehalalannya, ketoyibannya di dalamnya. Hal-hal yang sifatnya baik, yang halal, ini menimbulkan satu ketenangan. Yakin, orang kalau yakin kan tenang. Orang kalau ragu, itu ada di tengah-tengah. Ya. Maka di sini pernah juga dikatakan, kalaulah engkau berada di tepi jurang, ya, mainnya di tepi jurang terus, bercandanya, kerjanya, maka cenderung akan apa? Akan terjatuh, mudah untuk tergelincir. Ya. Makanya orang-orang yang bekerja keras di pinggir-pinggiran jurang itu ada istilah anekdotnya begini, pantesan pejuang dari para suami umurnya nggak ada yang panjang. Pejuang-pejuang kan suami itu pada kerja pinggir-pinggir jurang di tempat-tempat bahaya, pantesan banyakan janda daripada duda. Orang lakinya kerjanya apa? Di tempat-tempat ekstrim.
Nah, ini kalau kita mengistilahkan hal-hal yang sifatnya membuat kita bahaya dalam pilihan, maka kita disuruh untuk menghindari. Beda kalau kerjaan kan pilihan. Ya, pilihannya itu ya kalau nyari sesuatu yang di tempat bahaya gede, itu kan. Ini berjuang dengan sepenuh hati seperti mana dia berjihad fisabilillah untuk menafkahi keluarganya, anak istrinya. Ketika terjadi apa-apa jatuhnya apa? Jatuhnya syahid. Ini cuma gambaran. Di sini diulas bahwa kalau kita ingin berada di tempat-tempat aman, ya, maka kita disuruh untuk menjalankan hal-hal yang membuat kita tenang hati, nikmat dalam menjalankannya. Nah, ini kalau kita lagi ngaji, kita dapat sedekah yang benar-benar jelas, ya, dengan orang-orang yang baik, digaji dari kerjaan yang betul-betul hasil keringat kita. Apa masalahnya? Nggak ada, nikmat rasanya. Keringat kita ini diupah dengan bayaran yang menurut kita ridho. Alhamdulillah ya Allah, aku ridho atas gajiku yang sekian-sekian di tempat dengan kerjaan yang sekian-sekian. Yang begini modelnya. Berat enggaknya juga punya punya potensi kita untuk bertahan. Kenapa? Karena kita ridho. Tapi beda kalau orang udah dirasuki dengan rasa ingin menguasai, ingin punya lebihan tambahan, ingin punya lebihan yang di luar dari haknya, maka mulai di situ muncul syubhatus syayatin, ya, keraguan-keraguan yang emang datangnya dari setan. Ini suruh dia menjegal temannya, nipu sono nipu sini. Makanya agama ini menjaga kehormatan kita sebagai seorang muslim dan mukmin untuk menjalankan hal-hal yang halal, yang baik, yang thayyib, ya, agar agama ini dijaga oleh orang-orang dengan kehormatan keislamannya yang nyata. Kita ini kalau lagi berbuat baik, kita ngambil yang halal, yang yakin nikmat, itu bukan cuma untuk kita. Itu jauh dari kenikmatan tersebut adalah kita menjaga kehormatan agama itu sendiri. Karena kita majority, karena kita dinobatkan atau kita ditetapkan sebagai seorang yang berprinsip Islam, yang katanya syahadat, kita pakai kopiah, hadir di majelis taklim. Kita membawa kehormatan ini bukan kehormatan diri doang, tapi kehormatan agama. Kira-kira kalau kita ngejaga agama yang mulia dan besar agung ini, siapa yang mengapresiasi itu? Siapa yang pantas upah ketika kita andil menjaga kehormatan agama? Siapa coba? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadis ini dalam. Kelihatannya singkat, dikit, tapi subhanallah, terdapat di dalamnya pesan-pesan moral yang luar biasa. Kalau kita pengen tidur nyenyak aja, ya, disuruh nyari tempat yang sekiranya yakin nggak ada celaka itu tempat. Kita pengen tidur nyenyak aja nih, kudu ada posisi-posisi yang membuat itu nyaman. Itu hal tidur. Gimana kalau amal? Gimana kalau itu bagian dari rizki, kerjaan, haknya orang? Kan jauh dari itu. Kita ingin membuat kenyamanan itu bukan cuma untuk kita, sama orang-orang di sekeliling kita yang kita bergaul di dalamnya. Kita pengen ada kenikmatan itu, kita hadirkan. Jadi bukan semata pilihannya itu cuma tenang, cuma halal, syubhat sama haram, bukan. Ada peranan kita terhadap hal-hal yang bersifat sosial di sekeliling kita. Kebaikan kita pun akan disambut oleh alam di sekitar kita. Tuh, jauh. Alam ikut ngedukung. Ya, kucing aja. Kalau ngelihat orang baik, dia datang. Dia datang. Yang ngeong-ngeong. Adapun kucing kadang-kadang dia berhusnuzon. Kucing aja kadang-kadang husnuzon. Kita mampir ke tempat makan, dia nggak tahu ada orang jahat apa kagak. Ngempet. Dia muter-muter. Dia berharap orang yang lagi makan di situ tuh orang baik, biar dia dikasih dikit. Ingin dihadirkan rahmat di dalam lingkungan sekitaran dia.
Ya walaupun kadang-kadang kucingnya juga milih-milih. Udah bosen misalnya dikasih tulang diogah, udah bosen dikasih tulang basah, ya kan? Tulang muda, maunya yang empuk-empuk aja, maunya yang enak-enak aja. Ya, kadang-kadang kucingnya juga udah kebiasaan enak di situ. Nah ini Masya Allah. Kadang kita itu diminta untuk menghadirkan kebaikan. Isyarat itu bukan cuma datang sama orang, tapi sama alam yang ada di sekitar kita. Pingin kita itu jadi orang baik. Kalau kita hadir sebagai ahli majlis ilmu, kita hadir pengen jadi sebagai teman yang baik, kan ada pesan-pesan yang membuat tenang apa enggak nih orang bergaul sama kita? Tenang apa enggak? Kita bisa tuker-tukeran nomor, masukin ke dalam grup. Kalau itu membuat kita tenang, kita menyambut hal itu dengan baik. Nyambut dengan baik gimana? Kita sambut sapaannya, kita sambut pesan-pesannya, pesan moralnya. Kita bawa pulang, datang lagi dengan sesuatu yang bisa membuat ceria dalam perjumpaan. Itu sekedar menyapa kita, ketemu seminggu sekali misal, atau seminggu 2 kali. Di situasi-situasi orang-orang baik, kan nikmat rasanya. Nah itu kalau kita hadirin di luar majlis. Majlis ini kan tempat tarbiyah. Tapi kalau udah di luar itu kan kita bawa bekasnya keluar. Sama kerjaan kita, sama pesan-pesan yang kemarin nih kita ambil, bawa ke lingkungan-lingkungan yang ada upahnya di situ, ada bisnisnya misalnya, ada tugas-tugas mulianya, dapat amanah dan pengabdian misalnya. Ya pengen kita dianggap manusia terpilih, bukan manusia-manusia sial yang hadirnya cuma ada gajinya, ada pengennya, ada upahnya, bukan. Tapi kita lebih dari itu, karena kita bukan orang-orang yang kategorinya awam. Kita udah orang yang diberikan predikat ahli majlis, orang yang selalu ingin menuntut ilmu. Maka hadirkan dengan kelebihan, bukan cuma taat, tapi hadir sebagai pendamai. Nikmat rasanya, ada lebihan. Kayak orang kalau beli sekilo dilebihin, enak gak? Enak. Kita bakal tandain itu warung, beli di sono beras, padahal cuma secumput doang dilebihinnya. Ya secumput juga kalau dihitung ada puluhan ya, puluhan beras gitu, ya ambil lebihan. Ada kenikmatan di dalam kelebihan. Kalau kita digaji misalnya kerjaan cuma jaga toko, tapi kita lebihin sama tugas baru misalnya nyapuhin depan toko, bukan kerjaan kita sih, tapi kira-kira apa yang kita dapat? Kebencian apa cinta? Kalau udah begitu pasti cinta. Jangankan yang punya toko, pelanggan datang demen. Itu adalah pesan untuk ahli majlis, bukan orang yang mendengarkan pesan sebagai orang awam, cuma tahu baik, habis gitu jalanin yang yakin-yakin. Bener kata Ustadz, yang yakin-yakin aja kita jalanin, yang subuhat kitanya. Itu mah biasa, pesan-pesan itu buat orang-orang awam yang mendengarkan pesan, klik, pakai, jalanin. Tapi untuk ahli majlis lebih dari itu. Orang yang thalabul ilm sering banget dengar nasihat di postingan, demen. Tapi kita tetapkan hati kita pengen jejekin hati gitu. Itu hadir sama sesuatu yang bersifat tambahan cinta ya. Tambahan kehadiran dia bukan cuma jasadnya, tapi kehadiran dia bisa menjadikan ceria di dalam perkumpulan-perkumpulan di mana dia berada gitu. Bantuin, jangan tibang makan, jangan tibang tempat tinggal numpang, beresin. Nah ini namanya tugas ahli majlis. Pasti punya kelebihan. Bukan kayak bocah diingetin mulu, beresin habis makan, cuci. Bukan begitu. Udah bukan tugas apa istilahnya teguran lagi, udah bukan. Ya, lebih dijaga itu, jagain depan, belakang jagain, kerjaan dorong mobil kalau ini, parkirin kayak gitu. Misalnya ada kerjaan begitu kan. Ini enggak, dia sifatnya melebihkan hal itu. Kalau lagi kerja, lebihin apa? Karena setiap kelebihan dari kita hadir di dunia ini menjadi catatan amal baik, amal soleh. Bonusnya ada, bonusnya pasti kita yang dapat. Apa? Keberkahan, ketenangan, kenikmatan. Karena kehadiran kita mengandung satu arti di dalam kehidupan yang cuma sekali. Arti, dipakai banget nasihat, dipakai banget. Apalagi dikembangin lagi itu nasihat. Ya, kalau kita merasa ingin mendapatkan perhatian dari Allah, perhatian dari Rasulullah, bahkan kita mendapatkan perhatian itu lebih mulia lagi
mendapat perhatian dari makhluk di sekitar dimanapun kita berada.